Buku Berpikir dan Berjiwa Besar. Bab 7. Atur lingkungan Anda, gunakan selalu yang kelas 1. Pikiran Anda adalah mekanisme yang mengagumkan. Jika pikiran Anda bekerja satu arah, ia dapat membawa Anda maju menuju keberhasilan yang luar biasa. Akan tetapi, pikiran yang sama yang beroperasi dengan cara yang berbeda dapat mengakibatkan kegagalan total. Pikiran adalah instrumen paling halus dan paling peka di antara semua ciptaan. Mari kita lihat sekarang apa yang membuat pikiran berpikir sebagaimana yang dilakukannya. Jutaan orang sadar gizi. Kita adalah bangsa yang suka menghitung kalori. Kita menghabiskan uang dalam jumlah sangat besar untuk vitamin, mineral, dan tambahan diet lain. Dan kita semua tahu alasannya. Melalui penelitian gizi, kita mengetahui bahwa tubuh mencerminkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Stamina fisik, daya tahan terhadap penyakit, ukuran tubuh, bahkan berapa lama kita hidup, semuanya berkaitan erat dengan apa yang kita makan. Tubuh terbentuk sesuai dengan apa yang dimakan oleh tubuh. Begitu pula, pikiran terbentuk sesuai dengan apa yang dimakan oleh pikiran. Makanan pikiran tentu saja tidak dalam bentuk kemasan dan tidak dapat dibeli di toko. Makanan pikiran adalah lingkungan Anda. Semua benda tak terhitung yang mempengaruhi pikiran sadar dan bawah sadar Anda. Jenis makanan pikiran yang kita santap menentukan kebiasaan, sikap, kepribadian kita. Kita masing-masing mewarisi kapasitas tertentu untuk berkembang. Akan tetapi, beberapa banyak dari kapasitas tersebut sudah kita kembangkan dan cara kita mengembangkannya bergantung pada jenis makanan pikiran yang kita santap. Pernahkah Anda memikirkan akan menjadi orang jenis apakah Anda seandainya Anda dibesarkan di suatu negara asing dan bukan di Indonesia? Makanan jenis apa yang Anda lebih sukai? Apakah preferensi Anda akan pakaian akan sama? Hiburan macam apa yang paling Anda sukai? Apa jenis pekerjaan yang akan Anda lakukan? Apa agama Anda? Anda tentu saja tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Akan tetapi, kemungkinannya Anda akan menjadi orang yang berbeda secara jasmaniah seandainya Anda tumbuh di negara lain. Mengapa? Karena Anda akan dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda. Sebagaimana kata pepatah, Anda adalah produk lingkungan Anda. Perhatikan baik-baik. Lingkungan membentuk kita, membuat kita berpikir sebagaimana yang kita lakukan. Coba sebutkan satu saja kebiasaan atau perangai yang Anda miliki yang tidak Anda ambil dari orang lain. Hal-hal lain seperti cara berjalan, batuk, memegang cangkir, preferensi kita akan musik, literatur, hiburan, pakaian, semua berasal dari lingkungan. Yang lebih penting lagi, besar kecilnya pikiran Anda, tujuan Anda, sikap Anda, kepribadian Anda dibentuk oleh lingkungan Anda. Pergaulan yang lama dengan orang yang negatif membuat kita berpikir negatif. Hubungan dengan orang-orang yang picik mengembangkan kebiasaan picik dalam diri kita. Pada sisi yang cerah, pergaulan dengan orang yang memiliki gagasan besar menaikkan tingkat kemampuan berpikir kita. Hubungan erat dengan orang yang ambisius memberi kita ambisi. Para ahli setuju bahwa Anda yang sekarang, kepribadian Anda, ambisi, status yang sekarang dalam kehidupan, sebagian besar adalah hasil dari lingkungan psikologis Anda. Dan para ahli setuju pula bahwa Anda nanti 1, 5, 10, 20 tahun dari sekarang bergantung hampir sepenuhnya pada lingkungan masa depan Anda. Anda akan berubah selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Ini kita ketahui. Akan tetapi, bagaimana Anda akan berubah bergantung pada lingkungan masa depan Anda. Makanan pikiran yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Mari kita lihat sekarang apa yang dapat kita lakukan untuk membuat lingkungan masa depan kita memberikan hasil yang memuaskan dan keberhasilan.
Langkah 1. Perbaiki diri Anda untuk meraih keberhasilan. Penghalang nomor 1 dalam perjalanan menuju sukses tingkat tinggi adalah perasaan bahwa prestasi besar berada di luar jangkauan. Sikap ini berasal dari banyak kekuatan penindas yang mengarahkan pikiran kita ke tingkat yang biasa-biasa saja. Untuk mengerti kekuatan penindas ini, mari kita kembali ke masa kita masih anak-anak. Sebagai anak-anak, kita semua menetapkan cita-cita tinggi. Pada usia yang masih sangat muda, kita membuat rencana untuk menaklukkan dunia yang tidak dikenal, untuk menjadi pemimpin, untuk mencapai posisi yang sangat penting, untuk mengerjakan hal-hal yang menggairahkan dan menstimulasi, untuk menjadi kaya dan masyhur. Pendeknya, menjadi yang nomor 1, terbesar dan terbaik. Dan di dalam ketidaktahuan kita yang justru merupakan berkat, kita melihat jalan yang terang untuk mencapai cita-cita ini. Namun, apa yang terjadi? Lama sebelum kita mencapai usia ketika kita dapat mulai bekerja menuju sasaran besar kita, banyak pengaruh penindas yang menyerang kita. Dari segala sisi kita mendengar, bodoh kalau kamu jadi pemimpi, dan bahwa gagasan kita tidak praktis, bodoh, naif, atau tolol. Bahwa Anda harus punya uang untuk maju, bahwa nasib menentukan siapa yang dapat maju, atau Anda harus mempunyai teman-teman yang penting, atau Anda terlalu tua atau terlalu muda. Akibat dibombardir oleh propaganda Anda tidak dapat maju, jadi tidak perlu berusaha. Kebanyakan orang yang Anda kenal dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang menyerah sepenuhnya. Mayoritas orang yakin jauh di dalam hatinya bahwa mereka tidak memiliki apa yang diperlukan, bahwa keberhasilan yang real, prestasi yang real adalah hanya untuk orang lain yang bernasib baik atau beruntung di dalam hal khusus tertentu. Anda dapat dengan mudah mengenali orang-orang ini karena mereka berpanjang lebar merasionalisasikan status mereka dan menjelaskan betapa bahagia mereka sebenarnya. Seorang pria yang sangat pandai berusia 32 tahun, yang sudah mencapai jabatan yang buntu, menengah tetapi aman, belum lama ini menghabiskan berjam-jam menceritakan kepada saya mengapa ia begitu puas dengan pekerjaannya yang sekarang. Ia berusaha keras merasionalisasikan posisinya, tetapi ia hanya membohongi dirinya sendiri, dan ia tahu itu. Sebenarnya, ia menginginkan pekerjaan di dalam situasi yang menantang, di mana ia dapat bertumbuh dan berkembang. Namun, banyaknya pengaruh penindas telah membuatnya yakin bahwa ia tidak memadai untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Kelompok ini dalam kenyataannya merupakan kebalikan dari orang yang sering berganti pekerjaan karena tidak puas yang mencari peluang. Mencari dalih untuk diri Anda yang terikat pada pekerjaan yang biasa dan rutin, yang kebetulan digambarkan sebagai kuburan dengan 2 ujung terbuka, dapat sama buruknya dengan berkeliling tanpa tujuan, sambil berharap peluang entah bagaimana suatu hari nanti akan tiba kepada Anda. Kelompok kedua, orang yang setengah menyerah. Kelompok kedua yang jauh lebih kecil memasuki kehidupan dewasa dengan harapan yang amat besar untuk berhasil. Orang-orang ini menyiapkan diri, mereka bekerja, mereka membuat rencana. Akan tetapi sesudah 1 dasawarsa atau lebih, perlawanan mulai meningkat. Persaingan untuk pekerjaan tingkat atas tampak keras. Kelompok ini kemudian memutuskan bahwa keberhasilan yang lebih besar tidak sepadan dengan usaha yang dikerahkan. Mereka memberikan dalih, kami sudah mendapatkan penghasilan lebih besar daripada rata-rata, dan kami hidup lebih baik dari rata-rata. Mengapa kami harus membunuh diri? Sebenarnya kelompok ini telah mengembangkan seperangkat ketakutan. Takut gagal, takut celaan dari masyarakat, takut merasa tidak aman, takut kehilangan apa yang sudah mereka miliki. Orang-orang ini tidak puas karena jauh di dalam hati mereka tahu mereka telah menyerah. Kelompok ini meliputi banyak orang pandai
dan berbakat yang memilih merangkak menjalani kehidupan karena mereka takut untuk berdiri dan berlari. Kelompok ketiga, orang yang tidak pernah menyerah. Kelompok ini mungkin 2 atau 3% dari keseluruhan. Tidak membiarkan pesimisme mendikte diri mereka. Tidak mau menyerah pada kekuatan penindas, tidak mau merangkak. Orang-orang ini malah hidup dan bernapas dalam sukses. Kelompok ini adalah yang paling bahagia karena meraih yang terbanyak. Orang-orang di dalam kelompok ini berpenghasilan sangat besar. Orang-orang ini menjadi wiraniaga top, eksekutif tertinggi, pemimpin tertinggi di dalam bidang mereka masing-masing. Orang-orang ini merasa bahwa hidup ini penuh rangsangan, bermanfaat dan berharga. Orang-orang ini menantikan tiap hari baru, tiap perjumpaan baru dengan orang lain, sebagai petualangan untuk dijalani sepenuhnya. Mari kita berterus terang. Kita semua ingin berada di dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok yang mendapatkan keberhasilan lebih besar tiap tahun. Kelompok yang mengerjakan segalanya dan mendapatkan hasil. Namun, untuk masuk dan bertahan di dalam kelompok ini, kita harus melawan pengaruh penindas di dalam lingkungan kita. Untuk mengerti bagaimana orang di dalam kelompok pertama dan kedua secara tanpa sadar berusaha menahan Anda, pelajari contoh ini. Andaikan saja Anda menceritakan kepada beberapa teman Anda yang rata-rata dengan tulus hati sepenuhnya, suatu hari nanti saya akan menjadi pemimpin perusahaan ini. Apa yang akan terjadi? Teman-teman Anda mungkin akan berpikir Anda bergurau. Dan jika mereka percaya Anda benar-benar serius, kemungkinan besar mereka akan berkata, jalan di depan Anda sangat sulit. Di belakang Anda, mereka mungkin merasa Anda gila karena mempunyai ide yang fantastis seperti ini. Nah, asumsikan Anda mengulang pernyataan yang sama, dengan sama tulusnya, kepada pemimpin perusahaan Anda. Bagaimana ia akan bereaksi? Satu hal yang pasti, ia tidak akan tertawa. Ia akan memandang Anda dengan tajam dan bertanya dalam hati, apakah orang ini bersungguh-sungguh dengan pernyataannya? Akan tetapi ia tidak akan tertawa. Orang besar tidak menertawakan gagasan besar. Atau, andaikan saja Anda menceritakan kepada beberapa orang biasa tentang rencana Anda memiliki rumah seharga 500 juta rupiah. Mereka mungkin menertawakan Anda karena mereka pikir Anda tidak mungkin mendapatkannya. Akan tetapi, ceritakan rencana Anda kepada orang yang sudah tinggal di rumah seperti ini, dan ia tidak akan heran. Ia tahu bahwa hal ini bukan tidak mungkin, karena ia sendiri sudah melakukannya. Ingat, orang yang mengatakan kepada Anda bahwa sesuatu tidak dapat dilakukan hampir selalu adalah orang yang tidak berhasil, orang yang biasa-biasa saja prestasinya. Pendapat orang seperti ini tidak berharga. Kembangkan pertahanan diri menghadapi orang yang ingin meyakinkan Anda bahwa Anda tidak dapat melakukan sesuatu. Terima nasihat negatif hanya sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa Anda dapat melakukannya. Berhati-hatilah mengenai hal ini. Jangan biarkan orang yang berpikiran negatif atau negator menghancurkan rencana Anda untuk berpikir sukses. Negator ada di mana-mana, dan mereka tampaknya senang menyabot kemajuan positif orang lain. Selama di perguruan tinggi, saya akrab dengan WW. Ia adalah jenis orang yang baik. Orang yang akan meminjamkan Anda sedikit uang ketika Anda kekurangan atau membantu Anda dengan cara-cara kecil lain sebisanya. Walaupun baik, ia sama sekali bersikap negatif dan getir terhadap kehidupannya, masa depan, dan peluang. Ia adalah negator sempurna. Selama masa itu, saya adalah pembaca yang antusias dari tulisan kolumnis surat kabar tertentu yang menekankan harapan, pendekatan positif, dan peluang. Ketika WW mendapatkan saya membaca tulisan kolumnis ini,
atau ketika kolomnya disebutkan, ia akan berkata, "Oh, Dave, baca halaman depannya. Disitulah engkau dapat belajar tentang kehidupan. Engkau harus tahu bahwa kolumnis cuma menyuguhkan makanan enak untuk orang yang lemah." Ketika diskusi kami beralih topik mengenai upaya untuk maju dalam hidup ini, WW mengekspresikan pandangannya secara sinis. Ia mengungkapkan begini, "Dave, hanya ada 3 cara untuk menghasilkan uang dewasa ini. 1. Menikah dengan wanita kaya. 2. Mencuri dengan cara yang halus, licin, dan sah. Atau yang ketiga, kenal dengan orang yang tepat, seseorang dengan pengaruh yang amat besar." WW selalu siap untuk membela sudut pandangnya ini dengan contoh-contoh. Dengan mengacu pada halaman pertama, ia selalu dapat mengutip kasus pemimpin buruh yang meminjam uang dalam jumlah besar dari kas serikat pekerja dan kabur. Ia tidak pernah gagal menunjukkan seorang juru tulis dengan gaji kecil sekali yang menikah dengan nona jutawan. Dan ia kenal seorang laki-laki yang kenal dengan seorang laki-laki lain yang kenal dengan seorang besar yang memberinya transaksi besar dan membuatnya kaya dalam semalam. WW beberapa tahun di atas saya, dan ia membuat kemajuan yang bagus sekali di dalam kelas teknik. Saya menghormatinya seperti adik menghormati kakak. Sesungguhnya, saya nyaris meninggalkan keyakinan dasar saya mengenai apa yang diperlukan untuk berhasil dan menerima filosofi negatornya. Untunglah, suatu malam sesudah diskusi panjang dengan WW, saya berhasil bertahan. Terpikir oleh saya bahwa saya sedang mendengarkan suara kegagalan. Tampak oleh saya, WW berbicara lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri ketimbang ingin mengubah saya agar mengikuti cara berpikirnya. Sejak saat itu, saya menganggapnya sebagai bahan pelajaran, semacam kelinci percobaan eksperimental. Bukannya bertindak berdasarkan apa yang ia katakan, saya mempelajarinya, berusaha mencari tahu mengapa ia berpikir demikian dan kemana cara berpikir seperti ini akan membawanya. Saya mengubah teman saya yang negator menjadi pengalaman pribadi. Saya tidak bertemu dengan WW selama 11 tahun. Tetapi teman saya yang juga temannya bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu. WW bekerja sebagai juru gambar bergaji rendah. Saya bertanya kepada teman saya itu, apakah WW sudah berubah? Tidak, ia malah semakin bersikap negatif lebih daripada waktu kita mengenalnya dulu. Ia juga merasakan bahwa hidup ini sangat sulit. Ia mempunyai 4 anak, dan dengan gajinya itu ia merasa terjepit. Anda tahu, WW sebenarnya mempunyai otak yang dapat menghasilkan 5 kali penghasilannya yang sekarang, seandainya saja ia tahu bagaimana menggunakan otaknya. Negator ada di mana-mana. Beberapa seperti WW adalah orang yang baik hati. Akan tetapi yang lain adalah orang dengki, yang tidak hanya tidak mau maju sendiri, tetapi juga menginginkan Anda ikut tersandung bersama mereka. Mereka merasa diri mereka tidak memadai, maka mereka ingin menjadikan Anda seperti mereka. Waspadalah, pelajari para negator, tetapi jangan biarkan mereka menghancurkan rencana Anda untuk meraih keberhasilan. Seorang karyawan muda belum lama ini mengatakan kepada saya mengapa ia pindah pekerjaan. Seorang rekan sekerja, katanya, setiap hari hanya membicarakan kejelekan perusahaan tempat kami bekerja. Apapun yang dilakukan oleh manajemen, ia selalu menemukan kejelekannya. Ia bersikap negatif terhadap semua orang, dari kepala juru tulis ke atas. Produk yang kami jual tidak bagus, katanya. Setiap kebijakan yang diuji coba tidak bagus. Sebagaimana ia melihatnya, semuanya selalu mempunyai kesalahan. Tiap pagi saya tiba di tempat kerja dengan perasaan tegang dan gelisah. Dan setiap petang, sesudah mendengarnya mengoceh tentang semua yang salah hari itu, saya pulang dengan frustrasi dan depresi. Akhirnya,
saya memutuskan untuk pindah pekerjaan. Saya dipindahkan ke departemen lain. Segalanya berbeda, karena sekarang saya berada di dalam kelompok kolega yang dapat melihat dua sisi dari persoalan. Orang muda itu mengubah lingkungannya. Bijaksana, bukan? Jangan salah paham mengenai hal ini. Anda dinilai berdasarkan siapa teman-teman Anda. Burung dengan bulu yang sama terbang bersama. Rekan sekerja tidak semuanya sama. Beberapa negatif, yang lain positif. Sebagian bekerja karena mereka terpaksa. Sebagian lagi ambisius dan bekerja untuk maju. Sebagian meremehkan semua yang dikatakan atau dilakukan bos. Yang lain lebih objektif dan sadar mereka harus menjadi pengikut yang baik sebelum dapat menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita berpikir dipengaruhi langsung oleh kelompok di mana kita berada. Pastikan Anda berada di antara orang-orang yang berpikir benar. Ada perangkap yang harus Anda waspadai di dalam lingkungan kerja Anda. Di dalam tiap kelompok ada orang-orang yang secara diam-diam sadar akan kekurangan mereka, ingin menghalangi Anda dan menghambat Anda membuat kemajuan. Banyak orang ambisius ditertawai, bahkan diancam, karena mereka mencoba menjadi lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak. Mari kita hadap ini. Ada orang yang karena iri ingin membuat Anda merasa malu karena Anda ingin mendapatkan promosi. Ini kerap terjadi di pabrik di mana rekan sekerja memarahi orang yang berusaha mempercepat produksi. Ini terjadi dalam dinas ketentaraan ketika individu berpikir negatif, mempermainkan dan menghina prajurit muda yang ingin menjadi perwira. Ini juga terjadi dalam bisnis. Ketika beberapa orang yang tidak memenuhi syarat untuk promosi berusaha menghambat jalan orang lain yang memenuhi syarat. Anda sudah sering melihatnya terjadi di sekolah ketika sekelompok murid yang terbelakang mencemooh teman sekelas yang berusaha memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh dunia pendidikan. Kadang, dan sayangnya terlalu sering, pelajar yang cerdas diolok-olok hingga ia mencapai kesimpulan bahwa tidak ada gunanya menjadi orang pandai. Abaikan para pemikir negatif seperti ini di tengah-tengah Anda. Karena seringkali komentar yang ditunjukkan kepada Anda sebenarnya tidak sepribadi yang Anda kira semula. Komentar itu hanyalah proyeksi dari perasaan gagal dan putus asa si pembicara sendiri. Jangan biarkan pemikir negatif menarik Anda turun ke tingkat mereka. Biarkan mereka meluncur lewat. Berpeganglah pada orang yang berpikiran maju. Bergeraklah ke atas bersama mereka. Anda dapat melakukannya dengan hanya berpikir benar. Satu kata peringatan khusus. Waspadalah terhadap sumber nasihat Anda. Di dalam banyak bidang kehidupan, Anda akan menemui penasihat freelance yang tahu seluk-beluknya dan sangat ingin membantu Anda. Sekali saya pernah kebetulan mendengar penasihat seperti ini menjelaskan kenyataan dalam kehidupan kantor kepada seorang karyawan junior yang cerdas yang baru bekerja. Cara terbaik untuk bergaul di sini, begitu nasihat yang diberikan kepadanya, adalah dengan tidak mencampuri urusan orang lain. Jika mereka mengenali Anda, yang mereka lakukan hanyalah menumpukkan lebih banyak pekerjaan kepada Anda. Khususnya menjauhlah dari Tuan Z, manajer departemen ini. Jika ia pikir Anda belum mendapat cukup pekerjaan, ia akan benar-benar membebani Anda dengan banyak pekerjaan. Penasihat freelance ini sudah bekerja di perusahaan tersebut hampir selama 30 tahun dan masih berada dalam posisi rendah. Seorang penasihat yang luar biasa bagi orang muda yang ingin sekali bergerak naik di dalam perusahaan. Jadikan kebiasaan meminta nasihat dari orang yang benar-benar tahu. Ada kepercayaan yang terlalu umum bahwa orang sukses sulit dihubungi. Kenyataannya tidak demikian. Lazimnya,
orang yang lebih berhasil, lebih rendah hati dan siap membantu. Karena mereka benar-benar berminat akan pekerjaan dan keberhasilan mereka. Mereka pun ingin sekali melihat bahwa pekerjaan mereka berlanjut dan bahwa seseorang yang mampu menggantikan mereka ketika mereka sudah pensiun. Seorang eksekutif yang bergaji sangat tinggi membuat jelas hal ini. Saya sibuk sekali, tetapi tidak ada tanda "jangan ganggu" di pintu kantor saya. Memberi nasihat adalah salah satu tugas utama saya. Kami memberi pelatihan standar kepada semua orang di perusahaan. Tetapi nasihat pribadi atau tutor, sebagaimana saya lebih suka menyebutnya, selalu tersedia jika diminta. Saya ingin sekali membantu orang yang datang kepada saya dengan membawa masalah perusahaan atau masalah pribadi. Orang yang memperlihatkan rasa ingin tahu dan memperlihatkan keinginan sejati untuk tahu lebih banyak mengenai pekerjaannya dan bagaimana pekerjaannya berhubungan dengan pekerjaan lain adalah orang yang saya paling suka untuk membantunya. Akan tetapi, ia menambahkan, karena alasan yang jelas, saya tidak dapat membuang waktu memberikan nasihat kepada siapa saja yang tidak benar-benar menginginkannya. Pergilah ke orang kelas 1 jika Anda mempunyai masalah. Meminta nasihat dari orang gagal sama saja dengan meminta tolong kepada dukun untuk menyembuhkan kanker. Banyak eksekutif sekarang ini tidak mengangkat staf untuk pekerjaan penting tanpa lebih dahulu mewawancarai istri si pelamar. Seorang eksekutif penjualan menjelaskan kepada saya ingin merasa pasti keluarga si calon wiraniaga menyokongnya. Keluarga yang tidak akan keberatan kalau ia mengadakan perjalanan, bekerja dengan jam yang tidak tetap, dan hal-hal lain yang tidak menyenangkan yang merupakan bagian dari kegiatan menjual. Keluarga yang akan membantunya mengatasi masa-masa sulit yang tidak dapat dihindari. Para eksekutif sekarang ini menyadari bahwa apa yang terjadi pada akhir pekan dan antara pukul 18 dan pukul 8 pagi mempengaruhi langsung prestasi seseorang dari pukul 8 pagi hingga pukul 18. Orang dengan kehidupan rumah tangga yang konstruktif hampir selalu lebih berhasil daripada orang yang hidup di dalam suasana rumah tangga yang membosankan dan suram. Mari kita lihat cara tradisional dua orang rekan sekerja, John dan Milton, menghabiskan akhir pekan mereka. Mari kita periksa pula hasil akhirnya. John menghabiskan akhir pekannya lebih kurang seperti ini. Biasanya satu malam dihabiskan bersama beberapa teman yang menarik dan ia pilih dengan hati-hati. Satu malam yang lain biasanya dihabiskan di luar, mungkin di bioskop, konser, atau rumah teman. Hari Sabtu pagi ia gunakan untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Hari Sabtu siang ia membeli beberapa keperluan dan membantu di rumah untuk mengurus kebun. Setiap hari Minggu, John dan keluarganya berusaha mengerjakan sesuatu yang istimewa. Pada satu minggu, mereka mendaki gunung. Pada minggu yang lain, mereka pergi ke museum. Kadang mereka bermobil ke pedesaan. Karena John sedang mengincar tanah di desa yang ia ingin beli dalam waktu tidak lama lagi. Hari Minggu malam dihabiskan dengan santai. John senang membaca buku dan mengikuti berita terbaru. Singkatnya, akhir pekan John direncanakan dengan baik. Kegiatan yang menyegarkan menjauhkan kebosanan. Kehidupan rumah tangga Milton jauh kurang seimbang dibandingkan koleganya. Akhir pekannya tidak pernah direncanakan. Ia biasanya letih pada hari Jumat malam. Tetapi ia terus bertanya kepada istrinya, mau melakukan sesuatu malam hari ini? Tetapi berhenti hanya sampai pertanyaan itu saja. Jarang sekali Milton dan istrinya menjamu teman-teman. Dan akibatnya mereka jarang diundang. Milton bangun siang pada hari Sabtu, dan hari itu selebihnya digunakan untuk tugas rutin sehari-hari di rumah. Hari Sabtu malam, ia dan keluarganya biasanya pergi ke bioskop atau menonton TV.
Apalagi yang harus dilakukan? Milton menghabiskan sebagian besar hari Minggu pagi di ranjang. Pada siang hari, mereka berkunjung ke rumah Bill dan Mary, atau Bill dan Mary berkunjung ke rumah mereka. Bill dan Mary adalah satu-satunya pasangan yang dikunjungi secara tetap oleh Milton dan istrinya. Seluruh akhir pekan Milton ditandai dengan kebosanan. Ketika hari Minggu malam tiba, seluruh keluarga menjadi gelisah sebagai akibat perasaan bosan. Akhir pekan Milton membosankan, muram, tidak membangkitkan semangat. Milton tidak mendapatkan sinar matahari psikologis. Sekarang, apa akibat dari dua lingkungan rumah tangga yang berbeda ini pada John dan Milton? Selama 1 atau 2 minggu, mungkin tidak ada akibat yang terlihat. Akan tetapi setelah berbulan-bulan dan bertahun-tahun, akibatnya hebat sekali. Pola lingkungan John membuatnya segar, memberinya gagasan, memperbaiki cara berpikirnya. Ia seperti atlet yang diberi makan bistik. Pola lingkungan Milton menyebabkan kelaparan secara psikologis. Mekanisme berpikirnya lemah. Ia seperti atlet yang diberi permen dan bir. John dan Milton mungkin berada pada tingkat yang sama hari ini. Tetapi secara berangsur dalam bulan-bulan mendatang akan berkembang kesenjangan yang lebar antara mereka berdua, dengan John berada jauh di muka. Pengamat yang biasa saja akan mengatakan, "Saya kira John memang memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan Milton." Akan tetapi, orang yang mengetahui akan menjelaskan bahwa banyak dari perbedaan di dalam kemampuan kerja tersebut adalah akibat dari perbedaan dalam makanan pikiran yang dikonsumsi oleh kedua orang tersebut. Semua petani tahu bahwa jika mereka memberikan pupuk dalam jumlah besar ke dalam tanahnya, ia akan mendapatkan panen yang besar. Berpikir juga harus diberi banyak makanan jika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Saya dan istri saya bersama 5 pasangan lain melewatkan malam yang menyenangkan bulan lalu sebagai tamu di rumah seorang eksekutif sebuah toko serba ada. Saya dan istri saya tinggal di sana sedikit lebih lama dari yang lain-lain. Dan ini memberikan saya kesempatan untuk mengajukan kepada tuan rumah kami yang memang saya kenal baik, pertanyaan yang sudah ada di benak saya sepanjang malam itu. "Ini benar-benar malam yang menyenangkan," saya berkata. "Tetapi saya bingung mengenai satu hal. Saya menduga akan bertemu terutama dengan eksekutif pengecer lain di sini malam ini. Akan tetapi tamu-tamu Anda semua mewakili bidang yang berbeda. Ada penulis, dokter, insinyur, akuntan, dan guru." Ia tersenyum dan berkata, "Ya, kami memang sering menjamu orang dari bisnis eceran. Tetapi saya dan Helen merasa sangat segar bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan lain. Saya khawatir jika kami membatasi jamuan kami pada orang-orang yang hanya mempunyai minat yang sama dengan minat kami akan mendapatkan diri kami berada di dalam kerutinan lama yang sudah dikenal baik. Selain itu," ia melanjutkan, "orang adalah bisnis saya. Setiap hari ribuan orang dari segala kelompok pekerjaan yang dapat dibayangkan mengunjungi toko kami. Semakin banyak saya belajar mengenai orang lain, gagasan mereka, minat mereka, sudut pandang mereka, semakin baik pekerjaan yang dapat saya lakukan dalam memberi mereka barang dan jasa yang mereka inginkan dan yang akan mereka beli. Di bawah ini adalah beberapa hal sederhana yang harus dikerjakan untuk membantu membuat lingkungan sosial Anda menjadi kelas 1. Pertama, berkunjunglah ke kelompok-kelompok baru. Membatasi lingkungan sosial Anda pada kelompok kecil yang sama menyebabkan kebosanan, kejemuan, ketidakpuasan, dan yang sama pentingnya, ingat bahwa program-program pembina kesuksesan mensyaratkan bahwa Anda menjadi ahli dalam mengerti orang. Berusaha belajar semua yang harus diketahui mengenai orang dengan mempelajari satu kelompok kecil
Sama juga dengan berusaha menguasai matematika dengan membaca satu buku pendek mengenai subjek tersebut. Cari teman baru, bergabunglah dengan organisasi baru, perluas lingkungan sosial Anda. Lalu, kembali variasi pada orang, seperti variasi dalam apapun yang lain, menambah bumbu pada kehidupan dan memberinya dimensi yang lebih luas. Ini adalah makanan pikiran yang baik. Kedua, pilihlah teman-teman yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan Anda. Di dalam abad modern ini, individu yang picik mempunyai masa depan yang sempit. Tanggung jawab dan posisi penting cenderung jatuh pada orang yang mampu melihat kedua sisi. Apapun politik Anda, pastikan Anda mempunyai teman dari warna yang berbeda. Kenali orang dari kepercayaan agama yang berbeda pula. Bergaullah dengan pihak lawan. Akan tetapi pastikanlah mereka adalah orang dengan potensi yang real. Ketiga, pilihlah teman yang tidak terikat pada hal-hal yang kecil dan tidak penting. Orang yang lebih peduli dengan ukuran rumah Anda dan jumlah peralatan penghemat tenaga yang Anda punyai atau tidak punyai, dan bukan dengan gagasan dan percakapan Anda, cenderung orang picik. Lindungi lingkungan psikologis Anda. Pilih teman yang berminat akan hal-hal positif yang benar-benar ingin melihat Anda berhasil. Cari teman yang memberikan dorongan bagi rencana dan cita-cita Anda. Jika Anda tidak melakukannya, jika Anda memilih pemikir picik sebagai teman dekat Anda pun secara berangsur akan berkembang menjadi pemikir picik. Kita sadar akan bahaya racun, yaitu racun yang membahayakan tubuh. Setiap pengusaha restoran waspada terhadap keracunan makanan. Cukup beberapa kasus tersebut, maka para pelanggan tidak akan datang ke tempat mereka lagi. Kita mempunyai banyak undang-undang yang melindungi masyarakat dari banyak racun tubuh. Kita meletakkan atau harus meletakkan racun di rak teratas jauh dari jangkauan anak-anak kita. Kita berusaha sedapat mungkin menghindari racun yang membahayakan tubuh, dan memang baik sekali kita melakukannya. Akan tetapi ada satu lagi jenis racun yang mungkin lebih membahayakan secara diam-diam, yaitu racun pikiran. Lazim disebut gosip. Racun pikiran berbeda dengan racun tubuh dalam dua hal. Racun ini menyerang pikiran, bukan tubuh, dan lebih halus. Orang yang terkena racun pikiran biasanya tidak menyadarinya. Racun pikiran memang samar, tetapi akibatnya besar sekali. Racun ini mengurangi besarnya pikiran kita dengan memaksa kita berkonsentrasi pada hal kecil yang tidak penting. Racun ini menyesatkan dan membelokkan pikiran kita mengenai orang karena didasarkan pada pemutarbalikan fakta dan menimbulkan perasaan bersalah pada diri kita yang tampak ketika kita bertemu dengan orang yang kita gosipkan. Racun pikiran adalah 0% pikiran yang benar dan 100% pikiran yang salah. Dan berlawanan dengan banyak opini, bukan hanya wanita yang suka bergosip. Setiap hari, banyak pula laki-laki yang hidup di dalam lingkungan yang separuh keracunan. Setiap hari, laki-laki menurutkan hati bergosip mengenai topik-topik seperti masalah perkawinan dan keuangan bos, aktivitas Bill dalam politik untuk maju dalam bisnis, kemungkinan John ditransfer, dan mengapa mereka mengangkat orang baru. Gosip berlangsung seperti ini. Saya baru saja mendengar. Tidak. Mengapa? Tidak heran. Ia yang membuatnya begitu. Tentu saja. Ini rahasia. Percakapan merupakan bagian besar dari lingkungan psikologis kita. Beberapa percakapan menyehatkan. Percakapan sehat membesarkan hati Anda. Percakapan sehat membuat Anda merasa baru saja berjalan-jalan di bawah sinar matahari pagi. Beberapa percakapan membuat Anda merasa enak, merasa berhasil. Akan tetapi, percakapan lain lebih seperti berjalan melewati awan radioaktif yang beracun.
Percakapan seperti ini membuat Anda merasa tercekik. Percakapan ini membuat Anda merasa sakit. Percakapan ini membuat Anda merasa buruk, merasa kalah. Gosip adalah percakapan negatif mengenai orang dan korban dari racun pikiran, mulai berpikir ia menikmatinya. Ia tampaknya mendapatkan suatu bentuk kesenangan beracun dengan berbicara negatif mengenai orang lain, tanpa mengetahui bahwa bagi orang yang sukses, ia menjadi semakin tidak menyenangkan dan tidak dapat dipercaya. Salah satu pecandu racun pikiran ini memaksakan dirinya masuk ke dalam percakapan yang sedang saya dan teman-teman lakukan mengenai Benjamin Franklin. Segera sesudah orang ini mengetahui topik percakapan kami, ia segera mengajukan hal-hal negatif mengenai kehidupan pribadi Franklin. Barangkali memang benar bahwa Franklin adalah tokoh dan dalam beberapa hal dan ia mungkin saja berbuat skandal. Akan tetapi maksudnya adalah kehidupan pribadi Franklin tidak ada kaitannya dengan diskusi yang sedang berlangsung. Dan saya senang bahwa kami tidak sedang membicarakan seseorang yang kami kenal secara akrab. Berbicara tentang orang lain, ya, tetapi hanya tentang sisi positifnya. Mari kita jelaskan satu hal. Percakapan bukan gosip. Keluhan yang baik, pembicaraan soal pekerjaan dan sebagainya kadang perlu. Percakapan seperti ini mempunyai tujuan yang baik jika bersifat konstruktif. Anda dapat menguji kemungkinan Anda menjadi tukang gosip dengan bertanya kepada diri sendiri. 1. Apakah saya menyebarkan desas-desus mengenai orang lain? 2. Apakah saya selalu mempunyai hal-hal yang baik untuk dibicarakan mengenai orang lain? 3. Apakah saya suka mendengar laporan tentang skandal? 4. Apakah saya menilai orang lain hanya berdasarkan fakta? 5. Apakah saya mendorong orang lain untuk membawa desas-desus mereka kepada saya? 6. Apakah saya mendahului percakapan saya dengan jangan katakan kepada siapapun? 7. Apakah saya merahasiakan informasi rahasia? 8. Apakah saya merasa bersalah mengenai apa yang saya katakan mengenai orang lain? Jawaban yang benar sudah jelas. Renungkan pikiran ini sejenak. Mengambil kampak dan merusak perabot rumah tetangga Anda tidak akan membuat perabot Anda tampak lebih baik sedikit pun. Dan menggunakan kampak verbal pada orang lain tidak membuat Anda atau saya menjadi lebih baik. Gunakan selalu yang kelas 1. Itulah kaidah yang bagus sekali untuk diikuti dalam segala yang Anda kerjakan, termasuk barang dan jasa yang Anda beli. Suatu kali, untuk membuktikan kebenaran tanpa syarat dari cara berpikir kelas 1 saya meminta kepada sekelompok peserta pelatihan untuk memberikan satu contoh mengenai bagaimana mereka selama ini menjadi orang yang memperhatikan hal kecil dan mengabaikan hal yang besar. Berikut ini adalah beberapa contoh jawaban. Saya membeli satu setelan berharga murah di pasar gelap. Saya kira saya untung, tetapi ternyata setelan itu benar-benar tidak bagus. Mobil saya memerlukan beberapa suku cadang baru. Saya membelinya di bengkel jalanan yang setuju untuk memperbaiki mobil saya dengan harga jauh lebih murah daripada harga penyalur resmi. Perbaikan tersebut hanya bertahan sejauh 1000 km dan bengkel tersebut tidak mau bertanggung jawab. Selama berbulan-bulan saya makan di restoran murah untuk menghemat uang. Tempatnya jorok, makanannya pun tidak enak. Pelayanannya, Anda tidak dapat menyebut pelayanan. Dan pelanggannya kasar-kasar. Suatu hari seorang teman membujuk saya ikut makan siang bersamanya di salah satu sebuah restoran terbaik di kota. Saya heran dengan apa yang saya dapatkan di sana. Makanan enak, pelayanan yang baik, suasana yang menyenangkan, dan hanya dengan harga sedikit lebih mahal dengan yang saya bayarkan di restoran yang murah. Saya mendapat pelajaran yang berharga. Ada banyak jawaban lain. Salah seorang melaporkan bahwa ia mengalami kesulitan dengan kantor pajak
karena ia menggunakan akuntan yang tidak memenuhi syarat. Yang lain lagi pergi ke dukun dan belakangan mengetahui bahwa ia mendapat diagnosis yang sama sekali keliru. Ada yang mengatakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempekerjakan kontraktor dan dekorator kelas 2. Tentu saja, saya sering mendengar argumen, tetapi saya tidak mampu menggunakan yang kelas 1. Jawaban yang paling sederhana adalah, Anda tidak mampu melakukan yang sebaliknya. Tentu saja, dalam jangka panjang, menggunakan yang kelas 1 akhirnya lebih murah daripada menggunakan yang kelas 2. Jadi, lebih baik mempunyai lebih sedikit barang yang bermutu daripada mempunyai banyak barang tapi rongsokan. Sebagai contoh adalah lebih baik mempunyai 1 pasang sepatu yang benar-benar bagus daripada mempunyai 3 pasang sepatu kelas 3. Orang menilai mutu Anda sering mungkin tanpa sadar. Kembangkan naluri untuk mutu. Ini menguntungkan dan biayanya tidak lebih mahal. Sering malah lebih murah dibandingkan kelas 2. Buat agar lingkungan Anda membuat Anda berhasil. 1. Sadarlah akan lingkungan. Seperti halnya diet untuk tubuh membentuk tubuh. Diet pikiran membentuk pikiran. 2. Buat lingkungan Anda bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Jangan biarkan kekuatan penindas, yaitu orang yang negatif yang mengatakan Anda tidak dapat melakukannya, membuat Anda berpikir kalah. 3. Jangan biarkan orang yang berpikiran kecil menahan Anda. Orang yang dengki ingin melihat Anda tersandung. Jangan beri mereka kepuasan itu. 4. Dapatkan nasihat Anda dari orang yang berhasil. Masa depan Anda penting. Jangan pernah mengambil resiko dengan meminta nasihat dari penasihat freelance yang hidup dalam kegagalan. 5. Dapatkan banyak sinar matahari psikologis. Berkunjunglah ke kelompok-kelompok baru. Temukan hal-hal yang baru dan merangsang untuk dikerjakan. 6. Singkirkan racun pikiran keluar dari lingkungan Anda. Hindari gosip. Berbicaralah tentang orang lain, tetapi tetap mengenai sisi positifnya. 7. Gunakanlah segala yang kelas 1. Anda tidak mampu menggunakan yang sebaliknya.